Perkenalkan, nama saya Haryandi Hasbi. Bapak Ibu bisa manggil saya Hasbi. Pada pertemuan kita ini, marilah sebelumnya saya akan mengabsen Bapak Ibu sekalian. Sudah ada Bapak Andita dan Ibu Alisa dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih sudah datang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan dulu bahwa dalam gedung ini kita berada di gedung Bhinneka. Dan jika Bapak Ibu sekalian ingin ke kamar mandi, ada di sebelah lurus, di sebelah kiri. Dan pada suatu saat kalau misalkan terjadi tanggap darurat, kejadian darurat, Bapak Ibu bisa jalan keluar dan di depan halaman ada titik assembly point. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan dulu bahwa pada pertemuan pelatihan kita hari ini kita akan mempelajari cara menentukan daftar target pekerja sebagai responden survei Gotrak. Di mana Bapak Ibu sekalian, jika telah melakukan pelatihan ini, diharapkan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu sebagai peserta dapat memahami cara menentukan daftar target bekerjaan sebagai responden survei Gotrak mengacu pada norma kode etik profesi ergonomi dan juga SNI 1911-2021 tentang pengukuran dan evaluasi potensi ergonomi di tempat kerja. Nah, manfaat dari pembelajaran ini yaitu peserta Bapak Ibu sekalian mampu menentukan daftar target pekerjaan sebagai responden survei Gotrak sesuai kode etik dan standar nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada awal pertemuannya ini saya akan sampaikan sedikit ada definisi atau arti dari masing-masing judul dari pelatihan kita saat ini. Yang pertama adalah daftar target pekerja, yaitu yang dimaksud dengan daftar target pekerja adalah dokumen atau data yang terorganisir yang di dalamnya akan menguraikan tentang sasaran-sasaran spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh manajemen. Ya. Kemudian responden, yang dimaksud dengan responden sini adalah individu atau pegawai yang akan nantinya menjadi sumber data dalam suatu survei atau penelitian dengan memberikan tanggapan, baik itu menggunakan kuesioner maupun dari wawancara ataupun FGD. Nah, di sini tanggapan-tanggapan Bapak Ibu sekalian akan kami catat atau kami record dan kemudian akan dilakukan input ya, dan kami akan olah kembali. Nah, dari data tersebut nanti akan kita lihat seberapa besar pengaruhnya dari masing-masing indikator yang ada. Nah, kemudian ada lagi namanya Gotrak, yaitu gangguan otot ya akibat kerja ya, seperti itu. Dan gangguan otot rangka akibat kerja ini merupakan sekumpulan keluhan atau nyeri yang terjadi pada jaringan otot kita. Nah, seperti contohnya adalah di tendon, ligamen, sendi, tulang rawan, sisa saraf, dan tulang itu akibat dari aktivitas kerja kita sehari-hari. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian seperti ini ya, Bapak duduk dengan baik, tegak ya, dan juga tidak dehidrasi, itu akan membantu pencegahan kegangguan otot rangka akibat kerja ini. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana cara menentukan target pekerjaan ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan masuk ke sini dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama adalah kode etik dalam penentuan responden. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang menjadi kode etik ergonomi. Yang pertama adalah kerahasiaan dan privasi. Ya. Yang kedua, persetujuan sukarela atau informed consent. Jadi, Bapak Ibu sebelum menjawab, kami akan memberikan surat pernyataan bahwa
apa yang akan Ibu isi ini tidak akan kami sebar luaskan ke pihak-pihak lain sehingga akan merugikan Bapak Ibu. Itu tidak akan kami lakukan. Kemudian ada aspek objektivitas dan netralitas, ya, serta profesionalitas dan akurasi data. Jadi kami lakukan ini semua, tidak akan ada namanya rekayasa. Kami lakukan semuanya dengan etika yang baik sesuai dengan etika ekonomi dan juga etika sebagai peneliti dalam survei penentuan respondennya Gotrak ini. Nah, baik Bapak Ibu, yang kemudian selain dari etika tadi juga ada standar nasional ataupun dalam peraturan perundangan yang harus dilakukan. Ya, yang pertama ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu tentang keselamatan kesehatan kerja lingkungan kerja. Yang kedua ada Permenaker nomor 9 tahun 2016, ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan dengan paparan faktor ergonomi. Nah, di sini juga kita menggunakan SNI, ya, di mana standar nasional Indonesia itu di 2011 tahun 2021. Nah, ini tentang pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ekonomi di tempat kerja. Nah, ini merupakan standar-standar yang kita gunakan, standar dan baik pun peraturan perundangan, ya, sebagai supaya tidak terjadi overlapping dari yang lainnya. Itu aja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini cara menentukan target pekerjaan. Nah, ini adalah sesi kedua kita, yaitu cara menentukan target pekerjaan. Di mana sebelum yang pertama itu adalah sesi satunya, itu adalah dari etika dan standar nasional, dan kemudian kedua ini cara menentukan target pekerjaan. Dan ini saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa lebih concern karena ada 8 langkah di sini yang harus kita lakukan, ya. Di sini yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi unit kerja dulu. Kita lihat di Bapak Ibu ada unit logistik, ada unit SHE, ada unit keuangan, administrasi, kesekretariatan dan sebagainya. Ya, nah di sini kita harus tahu berapa jumlah masing-masing pekerja dan juga kita lihat aktivitasnya. Apakah selama ini tenaga-tenaga administratif tersebut, ya, dalam kesehariannya itu bekerja dengan sesuai dengan etika ataupun dengan ketentuan dari ekonomi itu sendiri, ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi aktivitas kerja dan bahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita selama 8 jam, ya, duduk ataupun beraktivitas di ruangan atau di kubikel masing-masing, tetap saja ada faktor-faktor yang berpotensi bahaya bagi diri kita. Walaupun itu tidak sama seperti di site, ya, atau di proyek, kita duduk bekerja dalam 8 jam itu juga memiliki potensi bahaya. Ya, dalam satunya itu adalah ini tadi, ya, gangguan otot pangkal. Ya, kalau misalkan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga, mengelompokkan pekerja berdasarkan paparan risiko. Jadi di sini walaupun kita antar unitnya berbeda, tapi bisa dipetakan risiko masing-masing yang ada, dan masing-masing yang ada itu akan kita kelompokkan masing-masing. Nah, dari kelompokan itu walaupun berbeda unit, nah yang kita identifikasi dan akan kita mappingkan, petakan itu adalah unit adalah potensi bahayanya, bukan berdasarkan unitnya. Nah, selanjutnya yang keempat, menetapkan kriteria pemilihan responden. Nah, di sini pekerja yang berisiko di area menjadi objek survei, memahami aktivitas kerja sehari-hari dan juga mewakili dari shift kerjanya, dari shift pagi, siang dan sebagainya, serta mewakili semua jenis paparan bahaya yang ada. Ya, nah, selanjutnya menentukan jumlah sampel responden. Nah, menentukan jumlah sampel responden itu harus dapat mewakili semua populasi yang ada. Jadi mungkin saja hanya dari misalkan 100 orang
kita ambil misalnya 30, 40, 50 dan sebagainya. Dan menentukan jumlah responden ini bisa berdasarkan teori-teori yang ada maupun dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa nantinya menjadikan representatif dari keseluruhan pegawai yang ada di kantor ini, ya seperti itu. Kemudian menyusun daftar target responden. Nah, menyusun daftar target ini berarti nama-namanya itu sudah ada seperti itu, berdasarkan dari risiko-risiko yang kita petakan sebelumnya. Nah, berapa banyakkah misalkan jumlah sampel itu tergantung dari berapa keinginan misalkan dari manajemen maupun dari sisi teoritikal, nanti bisa ditentukan jumlahnya. Ya. Kemudian nomor 7, validasi data responden. Nah, ini harus dicocokkan dulu apakah paparan yang ada itu yang berbeda tadi bisa dipastikan bahwa aktivitas kritis yang diabaikan dapat memastikan pekerja yang dipilih benar-benar memahami proses kerjanya masing-masing. Ya. Dan terakhir, finalisasi dan penjadwalan pelaksanaan survei. Nah, Bapak Ibu, di sini pertama kita sudah melakukan mapping, kita sudah menentukan jumlah respondennya dari masing-masing unit, dan juga kita sudah memvalidasi bahwa mereka siap dan bersedia secara sukarela, dan juga dari sisi kemampuan dan juga mereka mau secara ikhlas memberikan masukan dan juga memberikan berupa pendapat mereka dalam bentuk kuesioner maupun survei maupun dalam FGD dan sebagainya. Ya. Nah, di finalisasi inilah kita akan membuat jadwal-jadwal supaya mereka tidak terganggu oleh pekerjaan mereka masing-masing. Baik. Sampai di sini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik, kalau masih belum ada, saya lanjutkan, ya Bapak Ibu. Nah, setelah materi 2 sesi pertama itu tentang kode etik dan juga standar, dan keduanya itu adalah tentang cara menentukan target pekerjaan, ya dapat disimpulkan bahwa kami harapkan dengan perhatian Bapak Ibu tadi, ya kami harapkan bahwa Bapak Ibu dapat memahami dalam menentukan daftar target pekerja sebagai responden survei kontrak sesuai kode etik dan standar nasionalnya. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita review, bisa kita jawab. Bapak Ibu jawab ya dari hasil saya memberikan materi tadi. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 standar atau peraturan yang digunakan untuk menentukan responden. Ini ada 2 pertanyaan. Apakah bisa ada satu? Silakan. Tadi yang saya ingat itu salah satunya itu Permenaker nomor 5 tahun 2018. Oh ya, baik. Untuk satu lagi itu SNI 9011 2021 tentang pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ekonomi di tempat kerja. Baik, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu tadi menyimak dan juga paham ya dengan yang ada seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan cara menentukan respondennya salah? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dan Silakan. maksudnya kalau misalnya kita salah dalam menentukan responden itu sebenarnya cukup serius ya Pak, karena nanti kan outputnya adalah masuk perusahaan ya. Kalau misalnya nggak valid hasilnya dengan tadi kan ada standar-standarnya tuh, tapi nanti outputnya juga bakalan salah kalau untuk perusahaannya ya. Iya, betul Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan Pak Andita? Baik, Coba. Oke, baik ya. Yang seperti itu jika kalau misalkan sampelnya salah, berarti bisa saja nanti hasilnya tidak valid dan juga akan salah nanti dari hasil penentuan keputusannya. Baik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada evaluasi sedikit ya.
di sini ada 4 soal ya. Ini saya bagikan Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk dikerjakan. Saya ingin lihat tingkat pemahaman Bapak Ibu sekalian. Bapak ingin nanya untuk pengerjaannya ada waktunya Pak? Ada waktunya ada Bapak Ibu sekalian 2 menit ya. Oh iya. 2 menit. Silakan. Wah, saya lihat Bapak Ibu pengertiannya cukup cepat dan sepertinya paham ya dengan soal pilihan ganda maupun ada esainya di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, terima kasih. Boleh saya ambil kembali? Ya. Hasil evaluasi ini akan saya nilai dan nanti akan saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya ya, ini ada tugas tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu lebih paham lagi dan bisa menguasai ya, bagaimana caranya menentukan daftar target pekerja sebagai responden survei Gotak dengan tadi 8 tahapan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dan juga jangan sampai keluar dari standar yang ada. Nah, gitu. Dan juga kode etik ergonominya juga harus diperhatikan. Ya, Bapak Ibu bisa mengirimkannya dalam format PDF ya, dikirimkan ke email saya hasbiolala@gmail.com maksimal tanggal 18 November 2025 pukul 23.59 maksimalnya ya, seperti itu sekalian. Nah, saya harapkan
dengan rangkuman ini cukup 3 atau 2 halaman saja, maksimal 2 halaman, saya harap kasih 1 halaman bisa, akan membuat Bapak Ibu akan lebih paham lagi dari yang ada. Begitu. Ya, Pak. Baik, begitu saja materi pelatihan kita untuk sesi ini. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir ya dan dapat mengimplementasikan dan menerapkan survei ini di tempat kantor Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dibereskan alat tulisnya dan sebagainya.